Uma, Kak, ada Kak Uma, Kak Zaf, Kak Ilham, Kak Rinda yang tadi juga ngobrol di grup. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir pada Jovisah Talks pada malam hari ini, kakak-kakak. Insya Allah, Jovisah Talksnya akan segera dimulai. Tapi sembari kita nunggu, boleh banget nih di-share ke teman-teman, sahabat, eh, yang belum join ke Zoom-nya. Coba. Oke. Nah, di sini sudah ada Kak Nufus yang akan memimpin jalannya Jovisa Talks pada malam hari ini. Akan aku kembalikan ke Kak Nufus. Silahkan Kak Nufus. Oke, tes tes. Suaraku terdengar, Kak, semuanya? Jelas Kak Nufus, Alhamdulillah. Oke, siap. Aku izin mulai ya. Terima kasih, Kak Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Wahyu wabarakatuh Kak. Oke, selamat datang teman-teman Jovisa semuanya. Alhamdulillah ya, senang sekali rasanya kita bisa menyapa sobat semua di Jovisa Talk pada malam hari ini. Insya Allah kajiannya akan segera kita mulai. Jadi buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya malam ini di tengah kesibukannya, di tengah tugasnya, atau sekedar rebahan untuk hadir dan ikut kajian bareng kita malam ini. Dan sembari nunggu teman-teman lainnya, untuk bergabung, boleh nih kita siapin dulu catatannya, alat tulisnya, cemilan favoritnya, atau mungkin secangkir teh, secangkir kopi biar makin nyaman ya selama nyimak kajiannya. Oke, Innalhamdalillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam kajian online Jovisah pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dahiyatun Nufus yang insya Allah akan memandu jalannya acara Jovisa Talk pada malam yang penuh berkah ini. Tapi sebelum kita mulai, rasanya nggak afdol kalau kita mulai tanpa pantun ya. Jangan lupa dijawab cakep ya. Ya, Oke, malam hari makan kelapa. Cakep, Rasanya enak, bikin sendawa. cakep. Kita di sini telah berjumpa untuk kajian yang istimewa. Masya Allah. ya Allah. Allah. Oke, teman-teman semuanya yang sudah hadir, boleh nih kita sapa dulu kali ya, biar makin akrab ya. Yang sudah hadir semuanya di sini dari kota mana aja nih? Boleh dong diramain di kolom komentarnya. Dari kota mana aja nih? Jakarta, Venus. Wah, Venus. Ada ya? Udah planet lain itu kalau Venus ya, bukan lagi di bumi. Lamongan, Rumpin, Medan, Jakarta. Pontianak, wah ramai sekali ya. Ada dari Sabang sampai Merauke nih sepertinya. Terus kesibukannya ngapain aja nih semuanya? Apakah kuliah, kerja, atau jangan-jangan masih ada yang masih sekolah nih? Wah, kerja, kerja, kerja. Kerja bagai kuda, iya ya. Sibuk ngurus sawit. Wow, kayaknya ini udah jadi ini ya. Udah jadi CEO sawit ini kayaknya. Pengabdian di pesantren, Masya Allah. Ramai bener ya. Oke, kakak-kakak semuanya, teman-teman yang hadir di sini, gimana nih perasaannya? Hari ini apakah lagi capek, seneng, sedih, bingung, atau lagi campur aduk? Boleh dong
kasih reactionnya atau tulis di kolom komentar juga. Alhamdulillah lagi senang, campur aduk besok Senin. Iya lagi besok Senin ya, udah masuk lagi seperti biasa. Baru kemarin kayaknya weekend ya. Gak terasa banget, cepet banget ya waktu ya, campur aduk. Capek bingung. Waduh, ramai ya. Campur aduk semuanya. Oke, semoga yang lagi capek, sedih semuanya, semoga Allah kuatkan ya. Yang lagi bingung, semoga Allah mudahkan juga. Dan yang lagi bahagia, semoga Allah tambah nikmatnya. Terima kasih semuanya atas responnya. Mari kita beranjak untuk membuka Jovisa Talk pada malam hari ini biar makin berkah. Mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Zafirah selaku Kazanah Leaders. Assalamualaikum Kak Zafirah, gimana kabarnya hari ini Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anufus atas kesempatannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sahrul wa Sahrul Ramadhanal ladzina anzila fihi Qur'anu huda linnasi wa bayyinatin minal huda wa furqan. Faman syahida minkumus sahra fal yasumhu. Waman kana maridan au ala safarin fa idatan min ayyamin ukhra. Yuridullaha bikumul yusra yuridullaha yuridu bikumul usra walitukmilu idata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak bersama, kau wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah mencukupi bilangannya dan mengagunkan Allah atas petunjuknya diberikannya kepadamu agar kamu bersyukur. Saya kembalikan kepada kamu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Zafirah ya, Masya Allah lantunan ayat suci Al-Qurannya sangat menenteramkan. Tapi teman-teman sedikit informasi bahwa Kak Zafirah juga lagi sama-sama belajar ya sama kita, jadi mohon dimaklumi. Insya Allah ke depannya kita bisa sama-sama untuk lebih baik lagi ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Malam ini tema kita menarik dan deep banget ya. Ada yang tahu nggak nih tema kita malam ini apa? Ayo, siapa yang tahu? Boleh nih diramein di kolom komentarnya. Siapa yang tahu tema malam ini apa? Ayo, Jovisa Toknya. Menjemput ampunan. Ampunan sebelum Ramadan datang. Menyebut ampunan sebelum Ramadan datang. Oke, benar banget nih dari Kak Sriyanti ya. Tema malam ini pada Jovisa Talk yaitu menjemput ampunan sebelum Ramadan datang. Oke teman-teman semuanya ya, tak terasa kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan yang tinggal hitungan hari. Nah besok Selasa juga kita akan memasuki Nisfu Syaban ya, momen untuk berhenti sejenak, memperbanyak istighfar dan memperbanyak doa dan menyiapkan diri sebelum Ramadan. Nah sebelum masuk Ramadan nih, udah persiapan apa aja nih kira-kira sebelum Ramadan itu tiba? Boleh dong kita ramein lagi. Kayaknya nih kepo banget ya gitu hostnya dari tadi nanya mulu. Oke, boleh. Persiapannya udah sampai mana nih teman-teman semuanya sebelum Ramadan itu tiba? Biar utang puasa. Bener nih, yang masih banyak utang puasanya jangan lupa diganti.
Oke, memperbanyak puasa sunnah. Latihan puasa, bener ya, banyak-banyak berlatih dulu sebelum kita Ramadan tiba. Nah, tapi sebelum ke sana, kajian kita malam ini bakal ditemenin sama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Kak Hasan Yahya. Assalamualaikum, Kak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kak Hasan, gimana nih kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah Kak Kak Nufus, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah. Gimana nih Kak, di rumah lagi musim apa nih sekarang? Hujan, panas, atau lagi musim mulai rindu Ramadannya nih udah tercium gitu? Apa gimana nih Kak? Hari ini di Jakarta 2 minggu ini qadarullah cuacanya kurang baik Kak. Jadi beberapa hari dari pagi sampai malam itu hujan. Mungkin teman-teman yang di sini di Jakarta, di Depok, di Bogor itu ngerasain musim yang sama gitu. Jadi ya semoga kita berdoa, semoga di bulan Ramadan nanti cuacanya udah mulai membaik gitu agar kita bisa terawih di masjid berjamaah, agar kita bisa berburu takjil dan memeriahkan bulan Ramadan ini. Gitu mungkin Kak Nufus. Oke, Masya Allah. Siap Kak, bener ya lagi musim hujan ya di mana-mana ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, Kak Hasan dan semuanya yang hadir di sini. Terima kasih Kak Hasan sudah berkenan untuk hadir dan untuk mengisi kajian kita pada malam hari ini. Teman-teman semuanya, Kak Hasan adalah konten kreator dakwah yang dikenal sebagai Dai Gen Z. Beliau juga seorang pengusaha yaitu brand Sansen Aroma dan Kak Hasan juga seorang penulis yang punya beberapa ebook keren bahkan ada yang gratis juga. Cocok banget buat teman-teman yang pengen lanjut refleksi dan upgrade diri setelah kajian ini. Nah, beberapa ebooknya yaitu ada Racun Halus di Generasiku, Hilang Arah di Dunia Kuliah, Dunia Solihah, Dirimu Terlalu Berharga, dan ada Self Love atau Sekedar Hawa Nafsu. Linknya sudah disematkan dan sudah dikirimkan oleh teman-teman leaders di kolom chat ya, jadi jangan lupa dicek Sobat Jovisa semuanya. Oke, sebelum kita dengarkan Kak Hasan, pemateri kita yang luar biasa ini, jangan lupa follow IG-nya Kak Hasan, @hasan_yahya, biar kita bisa terus dapat reminder, insight, dan konten dakwah ala Gen Z dari Kak Hasan Yahya ini. Oke, Kak Hasan, gimana? Sudah siap? Sudah siap Kak Nufus? Oke, siap. Baik, tanpa panjang lebar, sepertinya Kak Hasan juga udah nggak sabar nih buat menyapa dan berbagi ilmu untuk kita semua. Sekali lagi, jangan lupa siapkan catatannya, pertanyaan terbaik, dan mari kita dengarkan kajian malam hari ini dengan menjemput ampunan sebelum Ramadan datang. Kepada narasumber kita, Kak Hasan Yahya, dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Nufus. Baik teman-teman semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa khaliluhu wa rasuluh amma ba'd. Baik teman-teman, Sobat Jovisa semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di taman surga meskipun kita secara virtual ya malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada niat baik kita semua. Kemudian yang kedua, salawat serta salam yang semoga tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad Nabiullah Shallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, anak-anaknya, istri-istrinya, dan pengikutnya yang senantiasa mengikutinya hingga akhir kiamat kelak. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke materi atau sebelum kita lebih jauh, coba dong saya ingin menyapa hati teman-teman semuanya yang saat ini hadir.
Coba dong teman-teman boleh tulis di kolom chat dari angka 1 nih sampai angka 10, seberapa siap sih teman-teman itu menyambut bulan Ramadan yang ya bisa dibilang sebentar lagi, 2 sampai 3 minggu lagi. Coba teman-teman tulis 1 sampai 10. Kira-kira berapa siap teman-teman? Waduh, 10 udah siap banget berarti ya. 10, Masya Allah. Masya Allah, 9,5, 8, 7. Waduh, ada yang 7 ini. Kenapa ini ada yang 7 ini? 5, Masya Allah, 5 ini. Baik, baik teman-teman. Oke teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, ada yang udah siap banget sepertinya 10. Kemudian qadarullah ada juga yang kayaknya masih masih ragu ini karena tadi nulis 5. Baik teman-teman semuanya. Ala kulihal, terima kasih teman-teman. Saya ingin melihat energi teman-teman, energi mental teman-teman malam hari ini. Jadi teman-teman, coba kita bayangkan sejenak teman-teman. Bayangkan kalau kita ini adalah seorang musafir atau seorang pejalan kaki yang sedang menempuh perjalanan pulang. Jadi bayangkan kalau kita ini seorang musafir dan seorang pejalan kaki yang sedang menempuh perjalanan pulang. Jadi di sepanjang jalan kita jadi kita perjalanan pulang dari hiruk pikuk atau dari kebisingan dunia di sepanjang jalan tanpa kita sadari pakaian kita itu terkena percikan lumpur, kemudian saat sepatu kita dipenuhi debu, kemudian kaki kita mungkin terkena duri, dan mungkin badan kita itu lelah. Dan bayangin teman-teman, kalau debu-debu itu, kemudian lumpur yang mengenai baju putih kita tadi itu adalah dosa-dosa kita, atau kesalahan-kesalahan kita, maksiat-maksiat kecil yang sering banget kita remehkan. Atau mungkin hati yang mulai keras karena terlalu sibuk dengan urusan dunia. Nah, teman-teman, jadi sebentar lagi kita akan sampai, kita masih bayangkan tadi kita sebuah perjalanan ya, di sebuah perjalanan, bayangkan sebentar lagi kita akan sampai di sebuah rumah yang sangat suci, sebuah rumah yang wangi, dan penuh cahaya dan juga ampunan. Ketahuilah teman-teman, nama rumah itu adalah Ramadan. Jadi Ramadan teman-teman, itu adalah jalan pulang bagi setiap jiwa yang mungkin setahun ini, dari setelah Ramadan tahun lalu, itu lagi capek, lagi lelah, setiap jiwa yang butuh ampunan. Jadi pertanyaannya teman-teman, pertanyaan terbesarnya adalah, pantaskah kita itu masuk ke rumah sebersih Ramadan tersebut dengan pakaian yang tadi, pakaian yang masih penuh lumpur, dengan sepatu yang masih penuh debu? Apakah kita pantas gitu? Apakah kita akan merasa nyaman duduk di dalamnya ketika hati kita masih kotor? Makanya itulah alasannya kenapa tema pada malam hari ini adalah menjemput ampunan apa tadi sebelum Ramadan datang, atau membasuh debu di jalan pulang. Jadi kita ingin bersih-bersih dulu sekarang juga supaya saat kita memasuki bulan Ramadan itu kita udah siap menerima ampunan, kita udah siap membersihkan pakaian kita yang kotor tadi. Jadi teman-teman, saya nggak mau memperpanjang lebar, langsung aja. Yang harus kita pelajari atau yang harus kita amalkan di waktu-waktu ini, yang harus kita bersungguh-sungguh di dalamnya adalah kita harus bersungguh-sungguh di bulan Sya'ban ini. Yang mana kita sekarang ini memasuki bulan Sya'ban, bulan di mana manusia itu banyak lupa, teman-teman. Manusia itu banyak lupa dengan bulan ini. Dan hal ini itu udah dimention oleh Rasulullah SAW beribu tahun yang lalu. Rasulullah bilang, "Dzalika syahrun yaghfulun nas baina Rajab wa Sya'ban." Yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Sya'ban. Jadi bulan ini adalah bulan yang di mana manusia banyak lalai antara Rajab dan Ramadan. Jadi kita ketika masuk bulan Rajab, kita di sana semangat karena amalan dilipat gandakan 2 kali. Di sana kita lebih berhati-hati lagi
dalam bermaksiat karena dosa dilipat gandakan 2 kali. Tapi kita lupa kalau bulan Sya'ban ini itu sama gitu. Bulan Sya'ban ini itu banyak fadhail, banyak fadilahnya. Bulan Sya'ban ini kita lupa kalau di dalamnya itu amalan-amalan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa itu. Makanya sahabat Jovisa semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita itu jadi hamba yang lalai di bulan ini. Jadi anak dengerin satu kutipan kemarin pekan kemarin kayaknya Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri hafidhullah taala itu bilang, kegagalan kita di Ramadan tahun lalu seringkali karena kita baru mau pemanasan saat Ramadan tiba. Akibatnya di 10 hari pertama kita habis untuk penyesuaian fisik, bukan langsung tancap gas gitu. Jadi kita menganggap ketika masuk bulan Ramadan, oh waktunya kita mulai sekarang nih. Enggak gitu teman-teman. Enggak gitu konsepnya. Jadi makanya Ramadan tahun lalu, kenapa 10 hari terakhir kita nggak maksimal itikafnya, kemudian kita nggak sungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, kemudian kita tarawih di masjid cuma 15 hari pertama di bulan Ramadan. Kenapa? Ya karena kita menganggap bahwa awal Ramadan adalah awal kita mulai semuanya. Padahal enggak gitu konsepnya. Jadi bulan Sya'ban ini teman-teman, yuk waktunya kita bersungguh-sungguh di bulan Sya'ban ini. Di mana Rasulullah SAW di bulan ini itu bulan yang paling banyak beliau puasa. Bulan Sya'ban ini itu bulan yang mana Rasulullah SAW paling banyak puasa. Jadi termasuk bulan favorit Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan puasa sunnah sebelum memasuki bulan Ramadan. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bilang, "Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Jadi aku itu nggak pernah melihat Rasulullah SAW itu puasa sunnah paling banyak kecuali atau melainkan di bulan Sya'ban. Dan kemudian teman-teman bersungguh-sungguh di bulan Sya'ban itu termasuk juga yang harus kita pahami karena di sana waktu diangkatnya amal-amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah alasan kenapa Rasulullah SAW itu sangat bersemangat sekali beribadah di bulan ini, yaitu agar catatan amalnya diangkat dan beliau dalam kondisi terbaik. Entah itu tadi puasa sunnah atau memperbanyak baca Al-Quran. Gitu. Di dalam hadis disebutkan, wa huwa syahrun turfahu fihil a'mal ila rabbil alamin. Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Jadi Rasulullah bilang fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Jadi bulan ini adalah bulan yang diangkatnya amal-amal kepada Rabbul Alamin, kepada Rabb semesta alam. Dan aku suka ketika amalanku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Jadi, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban adalah salah satu cara untuk kita membersihkan debu-debu tadi, membersihkan dosa-dosa tadi sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Perbanyak puasa. Kemudian di bulan Sya'ban ini teman-teman, itu terdapat satu malam yang mana Allah mengampuni hambanya ketika malam itu, yaitu malam nisfu Sya'ban. Jadi pada pertengahan bulan ini, yang kayaknya 2 hari lagi sepertinya, itu ada ampunan yang luas, dan Allah Subhanahu wa taala mengecualikan di sini mereka yang hatinya kotor karena syirik atau karena kebencian. Jadi Allah mengampuni nih hamba-hambanya pada bulan ini, terutama di nisfu Sya'ban, di pertengahan malam Sya'ban, kecuali mereka yang masih menduakan Allah, mereka yang masih syirik, dan mereka yang masih memiliki kebencian. Dan mereka yang masih memiliki kebencian di hatinya. Jadi gitu teman-teman. Hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin." Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala itu mengampuni hamba-hambanya melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang menduakannya dan orang atau hamba yang masih memiliki
kebencian. Ada dua jadi tadi, yang masih menduakannya, masih berbuat syirik, kemudian yang masih memiliki kebencian. Jadi teman-teman, sebelum kita memasuki Ramadan, hilangkan kebencian-kebencian pada hati kita. Sebelum kita menyambut atau kita sampai di rumah yang suci tadi, hilangkan kebencian, hilangkan sifat hasad, iri, dengki, dan semua penyakit hati kita hilangkan. Malam ini juga kita hilangkan, teman-teman. Mungkin bulan ini itu bulan terberatnya teman-teman, karena teman-teman mungkin dizolimi oleh banyak orang, teman-teman kecewa, sedih, karena melihat atau mendengar berita-berita yang nggak mengenakan. Udah, hilangkan aja kebencian-kebencian itu. Mungkin teman-teman habis lihat pidato Pak Prabowo ini agak kesel gitu, agak kesel karena, loh, ini kok nyumbang sekian triliun ke Israel, ya diam dulu aja, nggak apa-apa gitu maksudnya mungkin beliau punya cara terbaik gitu. Intinya hilangkan kebencian-kebencian itu, teman-teman, untuk sementara waktu ini, terutama di bulan Sya'ban. Kalau teman-teman ingin amalan teman-teman itu diampuni atau dosa-dosa teman-teman itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala di 2 hari besok ini, di malam nisfu Sya'ban, hilangkan kebencian-kebencian itu. Teman-teman misalnya hari ini atau kemarin habis lihat pidato Pak Jokowi, teriak-teriak misalnya, saya akan menyerahkan semua kekuatan saya untuk PSI. Ya udah gitu, nggak perlu terlalu membenci berlebihan. Oh gini gitu, udah cukup gitu aja. Kalau teman-teman mau tadi diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hilangkan kebencian itu. Satu lagi, kalau misalnya teman-teman habis lihat pidato Mas Kaisang, saya akan memeras semua darah saya untuk PSI. Ya, ya udah, mungkin mungkin semoga niat beliau benar gitu. Nggak perlu kita membenci, nggak perlu kita ikut komen-komen negatif, nggak perlu kita menjelek-jelekkan di story Instagram kita. Nggak perlu. Karena itu akan menimbulkan kebencian yang mana akan menunda ampunan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam nisfu Sya'ban ini. Rasulullah tadi bilang illa li musyrikin au musyahinin. Jadi orang yang masih menduakan Allah dan orang yang masih memiliki kebencian, masih memiliki rasa memusuhi, itu tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala di malam nisfu Sya'ban ini. Gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama, manfaatkan bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah salah satu cara untuk kita membersihkan debu-debu kita di sebelum memasuki bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua teman-teman, yang gak kalah penting adalah persiapkan ilmu sebelum memasuki bulan Ramadan ini. Jadi persiapan yang paling utama ya, itu sebenarnya bukan persiapan fisik, tapi persiapan ilmu. Kenapa? Karena salah satu syarat diterimanya amal itu al-ikhlas wal mutaba'ah. Yaitu kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mutaba'ah, yaitu sesuai tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus tahu mana yang membatalkan puasa, mana yang merusak pahala puasa. Kita harus tahu kalau ghibah, kalau memandang hal yang haram, itu mengurangi pahala puasa. Kita harus tahu kalau misalnya kita ngomongin orang, kita muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kita harus tahu ilmu-ilmunya. Dan kita harus tahu misalnya fikih sholat tarawih. Karena tanpa ilmu teman-teman, tanpa ilmu itu semua, Ramadan hanya akan menjadi ya ritual lapar dan haus belaka. Gitu teman-teman, kita harus tahu kalau misalnya di bulan Ramadan kita nggak dituntut untuk menjaga haus dan dahaga, menjaga lapar dan minum aja, tapi kita dituntut untuk menjaga lisan kita, menjaga mata kita, dan lain-lain. Makanya ilmu itu syarat atau persiapan yang paling utama ketika kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Kemudian teman-teman, itu dua tadi. Yang pertama, memperbanyak atau memanfaatkan sebaik mungkin bulan Sya'ban ini. Kemudian yang kedua, persiapkan ilmu sematang mungkin. Ilmu puasa,
kemudian apa yang membatalkan puasa, apa yang mengurangi pahala puasa, dan masih banyak lagi. Kemudian poin yang ketiga teman-teman, poin yang ketiga ini, at least kalau misalnya kita nggak bisa memperbanyak amalan yang banyak tadi di bulan Sya'ban, jangan lupakan minimal 3 amalan ini teman-teman. Yang pertama puasa sunnah, karena tadi Rasulullah SAW itu memperbanyak puasa sunnah paling banyak itu di bulan Sya'ban. Kemudian membayar hutang puasa. Jadi untuk teman-teman yang masih punya hutang puasa tahun lalu, ya segera dibayar gitu. Kita udah kurang 16 hari lagi, kita udah kurang 18 hari lagi teman-teman. Kita udah kurang 18 hari lagi, maka teman-teman segera membayar hutang. Kemudian apa lagi? Kemudian membaca Al-Quran teman-teman. Karena bulan Sya'ban ini itu juga disebut Syahrul Qurra atau bulannya pembaca Al-Quran. Jadi bulan Sya'ban ini, dahulu bulan Sya'ban itu disebut juga bulannya pembaca Al-Quran. Jadi mungkin agar teman-teman nanti terbiasa saat Ramadan atau bisa hatam ketika Ramadan, maka membiasakan tilawah di hari-hari ini. Terutama di bulan Sya'ban ini kita kurang 18 hari lagi, maka maksimalkan. Jangan sampai teman-teman, kita udah tahun lalu itu nggak bisa menghatamkan tilawah kita, bulan ini itu kejadian lagi ke diri kita. Jangan sampai seperti itu. Makanya mulai tilawah hari ini. Jangan nunggu tanggal 1 Ramadan, kita setelah sholat Isya 2 halaman, 2 atau 2 lembar, sholat subuh 2 lembar, setelah sholat zuhur 2 lembar. Jangan nunggu. Jangan ngasih timeline ketika di bulan Ramadan gitu. Tapi mulai sekarang teman-teman biasakan. Mulai sekarang teman-teman biasakan. Jadi teman-teman, yang pertama tadi memaksimalkan semaksimal mungkin bulan Sya'ban ini agar debu-debu kita, agar dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, persiapkan ilmu, karena persiapan yang paling utama itu bukan persiapan fisik, tapi juga persiapan ilmu. Karena syarat diterimanya amal itu ada 2, al-ikhlas wal mutaba'ah, yaitu ikhlas, yaitu kita harus melakukan amalan-amalan kita itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mutaba'ah, yaitu semua amalan-amalan kita itu harus ada contohnya dengan contohnya sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita pakai dalih yang penting kan baik, nggak bisa seperti itu teman-teman, nggak bisa seperti itu. Kemudian tadi kalau kita mungkin nggak bisa memperbanyak sebanyak-banyaknya amalan di bulan Sya'ban, minimal seminimal-minimalnya puasa sunnah, fokus untuk membayar hutang yang Ramadan tahun lalu, kemudian memperbaiki tilawah kita. Kemudian teman-teman, sahabat Jovisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang nggak kalah penting adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah terakhir agar kita mendapat ampunan, agar kita bisa maksimal membasuh debu hati kita, itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu teman-teman, hati kita adalah cerminan. Dosa adalah debu. Jika debunya menebal, maka cahaya iman itu nggak bisa masuk gitu. Jadi hati kita adalah cerminan dan dosa itu adalah debu. Jika debunya tebal, ya iman tadi atau cahaya iman tadi tidak akan bisa masuk. Maka persiapan terbaik untuk kita menyambut bulan Ramadan itu ya taubatan nasuha. Kita nggak bisa maksimal di bulan Ramadan kalau bulan-bulan sebelumnya kita adalah seorang pemaksiat ulung gitu. Kita nggak bisa maksimal untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala kalau di bulan-bulan sebelumnya kita masih meremehkan dosa-dosa kecil. Kita nggak akan bisa maksimal untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini kalau di bulan-bulan sebelumnya kita masih suka bermaksiat ketika kita sendirian gitu. Makanya 18 hari lagi itu masih cukup banget teman-teman. Kita mulai dengan
kita tutup dengan taubatan nasuha. Apa syarat taubatan nasuha, teman-teman? Syarat taubatan nasuha atau taubat dengan sebenar-benar taubat itu ada 3. Yang pertama an-nadmu, kemudian al-iqla, kemudian al-azm. Ada 3. Yang pertama an-nadm. Apa an-nadm? Menyesali. An-nadmu menyesali. Jadi kita merasa sedih, merasa nggak enak ketika kita melakukan maksiat. Maka titik terberatnya seorang pemaksiat adalah ketika menganggap atau ketika nggak merasakan apa-apa ketika dia bermaksiat. Titik terberat seorang pemaksiat adalah dia udah biasa gitu, udah merasa nggak enak lagi ketika dia melakukan maksiat. Orang nih, kalau orang pertama kali melakukan maksiat, itu pasti ada rasa, aduh ini nggak bener nih, aduh ini salah ini, aduh ini kan pelanggaran Allah ini. Tapi ketika kita bermaksiat dan kita udah nggak merasakan itu semua, ya berarti itu titik terberat kita sebagai seorang pemaksiat. Titik terparah kita sebagai seorang pemaksiat. Makanya tanamkan an-nadam, teman-teman, penyesalan. Ketika kita maksiat, kita merasa sedih. Ketika kita melanggar rambu-rambu Allah, kita merasa nggak enak, kepikiran, maka an-nadam itu masih ada di hati kita. Jadi hakikat taubat nasuha yang pertama an-nadam, harus ada penyesalan. Kemudian al-iqla yang kedua, ya harus berhenti. Jadi setelah kita menyesali, kita bertekad untuk tidak mengulangi atau memutuskan hubungan dengan maksiat tersebut saat itu juga. Kemudian yang ketiga, al-azm. Al-azm yang terakhir yaitu berjanji, bertekad. Janji kepada Allah tidak akan kembali atau tidak akan mengulangi maksiat itu lagi. Jadi taubatan nasuha yang pertama ada an-nadam, menyesali perbuatan maksiat yang udah kita lakukan tadi, kemudian al-iqla, udah berhenti. Setelah menyesali, kita jangan ulangi lagi. Kemudian al-azm, kita bertekad untuk tidak mengulangi, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan kembali lagi. Ingat teman-teman, Allah memberikan ampunan luas di bulan ini. Allah memberikan ampunan luas di bulan ini, maka manfaatkan dengan baik. Kecuali 2 orang tadi, musyrik wa musyahin, yaitu orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang masih memiliki rasa kebencian, rasa permusuhan di hatinya. Mungkin itu aja teman-teman, jadi kita ringkas lagi. Yang pertama, agar kita bisa menyapu debu-debu, kita bisa membersihkan dosa-dosa kita sebelum kita memasuki rumah yang sangat suci tadi, Ramadan. Maka yang pertama, kita harus bersungguh-sungguh di bulan Sya'ban ini. Kalau jujur, kalau ngomongin persiapan, ya ini udah kurang 2 minggu teman-teman. Para sahabat terdahulu, itu 6 bulan sebelum Ramadan, mereka udah menutup toko-toko mereka untuk memohon ampunan, untuk bersiap-siap agar mereka bisa menyambut Ramadan dengan baik. Tapi ya nggak apa-apa, kita bukan seperti sahabat, kita bukan orang-orang yang sesoleh sahabat. Ya minimal di bulan ini kita maksimalkan dengan baik. Jadi itu yang pertama, bersungguh-sungguh di bulan Sya'ban. Kemudian tadi yang kedua, persiapkan ilmu. Amalan nggak diterima kecuali dengan ilmu, dengan ikhlas dan mutaba'ah. Kemudian yang ketiga, kalau nggak bisa melakukan banyak amalan di bulan ini, minimal jangan tinggalkan puasa sunnah, jangan lupa membayar hutang, kemudian jangan lupa memulai tilawah. Karena bulan ini adalah Syahrul Qura, yaitu bulannya para pembaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang paling inti, agar dosa-dosa kita bersih sebelum kita memasuki bulan Ramadan, adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Jadi itu teman-teman, Ramadan itu nggak menjanjikan kita menjadi baik secara otomatis. Jadi Ramadan adalah sekolah atau pembelajaran bagi mereka yang mau belajar dan bagi mereka yang siap. Jadi sekarang bulan ini, 3 minggu ini, kita bersihkan diri kita, luruskan niat kita, dan juga bekali diri kita dengan ilmu. Hilangkan kebencian, hilangkan kebencian, kemudian taubat dengan taubatan nasuha.
Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan hati yang suci. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, ke Kak Nufus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair Kak Hasan atas ilmunya yang sangat luar biasa nih. Gimana Sobat Jovisa? Sangat menyentuh sekali ya, sangat insightful sekali gitu. Boleh dong kita kasih reaction dulu untuk narasumber kita, Kak Hasan Yahya. Oke, ngerasa diingetin nggak sih kalau sebelum Ramadan datang ya, ternyata kita masih punya waktu buat bersihkan hati dan bersihkan debu-debu yang ada di dalam diri kita. Oke, baik Sobat Jovisa semuanya. Mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang punya pertanyaan atau mau diskusi sebelum Ramadan tiba, yuk kita sama-sama diskusi bareng-bareng sama Kak Hasan Dai Genzi yang luar biasa. Teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand atau boleh ketik pertanyaannya di kolom Q&A agar tidak tenggelam. Nanti akan saya bacakan satu persatu untuk dijawab langsung oleh Kak Hasan. Namun bagi yang mau raise hand atau on mic akan didahulukan. Oke, sudah ada Kak Fatoni Aptadin Putra nih yang raise hand. Oke, Assalamualaikum Kak Fatoni. Bisa dinyalakan kameranya? Waalaikumsalam ya Kak. Oke, baik. Dipersilahkan Kak Fatoni untuk menyampaikan pertanyaannya ke Kak Hasan. Eh, Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, Terima kasih banyak kepada Kang Yahya ya Kak, eh, atas ilmu dan juga atas bimbingan yang telah diberikan di eh, materi yang tadi telah disampaikan. Sebelumnya Kak, saya pribadi juga termasuk daripada orang-orang yang eh, lumayan susah untuk dapat eh, mempermaksimal di bulan Syakban ini Kak. Karena mungkin ada beberapa tugas maupun tanggung jawab yang memang saya nggak bisa ini ya Kak, nggak bisa saya tinggalkan. Uh, saya pun juga saya sendiri juga berpikir saya masih kurang banyak amal ya Kak ya. Di sini saya ada meng-headline satu uh, pernyataan dari Kakak terhadap ada dua orang yang memang di bulan Syakban ini tidak diampuni ya kayak pertama itu adalah yang syirik dan juga yang kedua itu adalah orang yang memiliki kedengkian. Dan tadi mungkin Kakak ada memberikan suatu contoh yaitu seperti mohon maaf Kak, mohon izin seperti yang uh, presiden kita sendiri yang telah masuk ke dalam board of peace ya kayak ya untuk kemerdekaan Palestina. Padahal itu pun adalah salah satu apa ya wadah daripada orang-orang yang memang uh, malah tujuan awalnya adalah bukan bukan ingin membuat Palestina sejahtera gitu, tetapi kakak pun di sana juga bilang bahwa kita juga harus mengurangi kedengkian kepada orang-orang seperti itu. Tapi di sini saya ada meng-headline dan juga saya ada sedikit mempunyai pertanyaan yaitu bagaimana Kak batasan-batasan yang emang uh, batasan yang dimaksud daripada membatasi kedengkian itu Kak. Itu. Jadi mungkin kita takutnya melewati batas ya Kak dan juga saya sendiri beberapa kali di bulan-bulan ini maupun bulan Rajab sekalipun ada juga mendapatkan mungkin ujian seperti itu ya Kak ya. Sebelumnya mohon izin Kak dan terima kasih. Oke, Baik, baik. langsung saya jawab atau diulangi dulu mungkin Kak Nufus. Ah iya, boleh. Terima kasih Kak Fatoni sebelumnya atas pertanyaannya. Kak Hasan mau langsung dijawab atau bagaimana? Eh, Mungkin bisa diringkes atau disimpulkan dulu oleh Kak Nufus.
Oke, siap. Dari Kak Fatoni katanya bagaimana batasan-batasan yang dimaksud dalam batasan kedengkian itu, Kak Hasan? Gimana tuh? Oke, baik. Terima kasih Kak Nufus dan terima kasih jawabannya Kak Fatoni. Tadi ada dua hamba atau dua orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini, yaitu limusyrikin wa musyahin, yaitu orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang masih memiliki kedengkian. Tadi juga saya sebutkan kenapa ya presiden kita ya itu karena contoh yang paling gampang gitu. Kadang kita itu terlalu sibuk menyimpulkan, teman-teman. Kadang kita itu terlalu sibuk menyimpulkan, kita terlalu sibuk membenci, kita terlalu sibuk apa namanya kecewa gitu. Bukankah Nabi kita itu selalu menasihati kita untuk selalu memberi uzur kepada saudara kita seorang Muslim, apalagi sekelas presiden ya teman-teman. Gak mungkin beliau asal nyeplos gitu, gak mungkin beliau asal menyimpulkan, gak mungkin beliau juga asal memutuskan gitu. Tentunya itu adalah putusan-putusan yang udah dirapatkan dan itu putusan terbaik yang beliau berikan gitu. Makanya dengan hal itu jangan sampai kita langsung menyimpulkan dan kita langsung membenci. Beliau presiden dan beliau lebih tahu daripada kita-kita ini. Mungkin ada mudarat yang lebih besar dan ada maslahat yang lebih besar ketika beliau menyampaikan hal itu. Makanya kurang-kurangi kecewa, kurang-kurangi menyalahkan, kurang-kurangi benci kepada orang, terutama presiden kita sendiri. Dan tadi saya sebutkan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Batasan dengki tersebut, ya kita yang tahu kan ini amalan hati dan juga amalan hati kita. Kalau kita merasa misalnya di dalam hati kita atau di dalam pikiran kecil kita masih, ih ini kok gini sih presiden kita. Nah itu berarti kita masih belum, hati kita masih belum bersih tuh. Masih ada kejanggalan-kejanggalan yang nggak enak gitu di hati kita. Atau mungkin kita masih, di hati kita biasa aja, tapi kita ikut komen di postingan yang tadi, kita ikut menjelek-jelekkan di postingan yang tadi, kita ikut nimbrung ke grup teman-teman atau mungkin ke circle kita yang membahas itu, ya berarti hati kita belum bersih gitu. Jadi kita tahu hati kita udah bersih gimana, ya kita berlepas diri dari itu semua. Udah, kita husnudon, oh itu cara yang terbaik yang diberikan oleh beliau. Ini nggak cuma beliau itu karena tadi contoh ya, jadi biar gampang. Misalnya ke teman kita, misalnya ke lingkungan kita, misalnya ke bos kita nih. Kita misalnya habis di PHK atau kita misalnya nggak dikasih job desk yang lebih banyak sama teman-teman kita. Misalnya kok yang disuruh ini mulu ya, kok yang dipercaya temanku yang ini ya, kok yang diberi amanah kok si fulan ini ya malahan ya, kok bukan aku ya. Ya udah, mungkin mungkin itu mungkin itu yang terbaik gitu. Makanya kurang-kurangi atau selalu berhusnudon kepada orang lain. Dan yang mengetahui hati kita, itu ya kita sendiri. Jadi kalau tadi misalnya kita masih memiliki, apa ya istilahnya, memiliki kejanggalan-kejanggalan, kita masih suka bisik-bisik, kita masih suka mikir, kita masih suka, apa bahasa Jawanya, gerundem gitu. Loh, kok gini sih? Loh, kok malah gini sih dan lain sebagainya, berarti hati kita belum bersih. Makanya kita harus ngasih husnudon, harus banyak husnudon kepada saudara kita. Kemudian kita ya harus berlepas diri dari itu semua dan usahakan jangan pernah membenci. Mau segimanapun orang membenci kita, yaitu mereka gitu. Kita jangan sampai gitu. Mau sebagaimanapun orang memperlakukan buruk kita, ya kita jangan sampai kayak gitu. Kita ya tetap aja jadi orang baik aja. Jangan sampai perilaku jahat orang ke kita itu membuat kita
berhenti berbuat baik. Jangan sampai perilaku benci orang ke kita, jangan sampai membuat kita nggak suka kepada dia gitu. Itu aja. Yang tahu hanya kita harus berlepas diri, kita harus memperbanyak husnudon kepada orang lain, dan jangan sampai membenci, terutama di bulan ini, malam nisfu Sya'ban, agar kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua di sini itu termasuk hamba yang tidak musyrik dan juga tidak musyahin, tidak memiliki kebencian kepada saudara-saudaranya. Mungkin itu Kak Fatoni yang bisa saya jawab, yang tahu ya diri kita sendiri, yang tahu hati kita ya diri kita sendiri. Sekian, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Oke, baik. Terima kasih Kak Hasan atas jawabannya. Ya, begitu kurang lebih Kak Fatoni ya. Jadi kita bersihkan hati dulu ya dan berhusnuzon pasti selalu ada maksud dan hikmahnya. Jadi seberapa jahat pun orang jangan sampai membuat diri kita juga jahat ya Kak. Tetap jadi diri sendiri untuk selalu jadi lebih baik. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Fatoni dan Kak Hasan atas pertanyaan dan jawabannya. Kita lanjut ke kolom Q&A nih, ada 3 pertanyaan. Tapi sebelum itu izin Kak Hasan, apakah memang sengaja untuk off kamera atau bagaimana Kak? Izin? Masih di unmute Kak? Masih di mute, maaf. Oh ya, Nah, maaf tadi nggak tahu kalau off kamera ya. iya, siap. Maaf. Terima kasih, Kak. Kita Ya, siap. lanjutkan ke Q&A dari Kak Rinda. Assalamualaikum, Kak. Aku lagi ajak adik dan ibu aku dengerin kajian ini. Oke, pertanyaannya ada 2. Yang pertama, bagaimana cara agar kita menghilangkan perasaan sakit hati terhadap orang-orang yang nyakitin kita, Kak? Karena pikiran dan hati yang berisik itu sedikit sulit. Dan yang kedua, meskipun kita sudah melaksanakan segala amal di bulan Sya'ban Ramadan seperti sholat, ngaji, puasa, tarawih, tahajud, sedekah, dan amal ibadah lainnya. Bagaimana caranya biar diterima oleh Allah karena sangat disayangkan jika sudah melaksanakan tapi ternyata amalan tersebut tidak mendapat pahala. Oke, ada 2 pertanyaannya Kak. Yang pertama, gimana caranya kita menghilangkan perasaan sakit hati terhadap orang yang nyakitin hati kita? Dan yang kedua, gimana caranya kita sudah melaksanakan segala amalan yang sudah Allah perintahkan, tapi amalan tersebut ternyata tidak mendapat pahala. Baik, gimana tuh, Kak Hasan? Baik, terima kasih Kak Nufus. Kemudian terima kasih juga kepada yang bertanya. Kayaknya nomor satu itu sama ya teman-teman. Jadi gimana menghilangkan perasaan sakit hati? Ya lagi-lagi ya kita sendiri yang tahu kapasitas diri kita. Intinya tadi teman-teman, kalau orang itu berbuat jahat kepada kita, jangan sampai itu membuat kita nggak suka sama dia gitu. Jadi ketika kita dijahatin orang, ya oke lah, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, kita sakit hati oke lah, tapi jangan berkepanjangan gitu. Oke lah kita nggak terima nih, kita kecewa nih, oke boleh, tapi jangan berkepanjangan, karena itu yang, apa namanya, itu yang malah bikin kita sengsara sendiri teman-teman. Jadi gini, ketika ada ujian, atau ketika ada tadi, ujian dari orang, kebencian, atau apa yang sebagainya, itu bisa jadi, itu mengampuni dosa-dosa kita atau bisa jadi memberikan kita pahala. Tapi itu nggak langsung gitu loh. Itu Allah ngelihat dulu bagaimana respon kita. Kalau kita sabar, kalau kita menerima, kita membalas hal-hal itu dengan hal yang baik, ya kita dapat pahala. Ketika kita dapat ujian, kita malah mengeluh, kita malah marah-marah, dibenci orang kita malah membenci balik, disakitin orang kita malah menyakitin balik dengan yang 2 kali lipat, 3 kali lipat ya. Ya kita dapat dosa, kita malah dengan ujian itu kita malah memperbanyak dosa kita. Makanya ujian itu adalah bentuk, bisa jadi bentuk kasih sayang Allah untuk diri kita, tapi Allah ngelihat dulu nih bagaimana respon kita, bagaimana feedback kita. Kalau feedback kita itu baik, bersabar, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, insya Allah kita mendapatkan pahala. Insya Allah kita diampuni dosa kita. Insya Allah derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak membalas itu nggak bikin kita hina kok. Kita dikasih cobaan, kita dibenci orang, kita difitnah dan lain sebagainya. Kemudian kita meminta maaf, kita yang meminta maaf, kita yang bersabar, itu nggak bikin kita hina gitu.
nggak bikin kita kalah, ya mungkin kita kalah lah di mata mereka, tapi itu nggak bikin derajat kita atau nggak bikin kita rendah di mata Allah. Justru itu malah mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tadi kalau kita disakitin orang, maka kita lihat respon kita. Kalau kita membalasnya dengan bersabar, tidak membalas dengan keburukan juga, kita membalas dengan kebaikan, insya Allah derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan membalas keburukan, kebencian, atau kedengkian orang dengan hal yang serupa. Jangan sampai dengan hal tersebut membuat kita tidak suka dengan mereka. Mungkin itu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, Kak Nufus apa? Oke, izin Kak. Kita sudah melaksanakan banyak amalan ibadah nih, tapi ternyata amalan tersebut tidak mendapatkan pahala. Bagaimana caranya biar amalan yang sudah kita kerjakan itu biar diterima sama Allah? Baik, yang saya tahu teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kita semua ini kan hambanya Allah ini itu nggak tahu kan kita ini amalan kita udah diterima apa belum gitu. Sebenarnya kita nggak tahu kita ini masuk surga apa neraka gitu. Kita ini disiksa atau enggak gitu. Amalan-amalan kita yang kita lakukan dari kita balik sampai sekarang itu diterima nggak sih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Sebenarnya kita nggak tahu itu semua teman-teman. Tapi setiap amalan itu pasti akan ada ciri-ciri kalau amalan itu diterima. Yang pertama ciri awalnya tadi, kalau kita melakukan sebuah amalan dengan ikhlas dan mutaba'ah, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jadi kita pure murni, kita sholat nih untuk Allah, kita puasa ini untuk Allah dan semuanya untuk Allah dengan hati yang ikhlas. Kemudian dengan melakukan amalan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, insya Allah diterima. Insya Allah diterima. Dan ciri-ciri yang kedua teman-teman, kebaikan itu yang kita lakukan atau amalan-amalan yang kita lakukan itu akan memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan berikutnya. Jadi contoh atau ciri-ciri amalan kita diterima, ketika kita melakukan suatu amalan, kita akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan baik berikutnya. Makanya kalau misalnya orang yang memperbaiki sholatnya, amalan baik nih, sholat nih, kewajiban nih, maka Allah akan memudahkan amalan-amalan baik lainnya. Orang yang rajin sholat, ya mau nggak mau, atau pasti, itu entah rajin sedekah, entah dekat dengan Al-Quran, entah itu hubungannya baik dengan orang tuanya, entah itu hubungannya baik dengan orang sekitarnya, dan itu salah satu tanda bahwa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan minder teman-teman. Kalau misalnya kita jangan sampai ngerasa kalau kita gimana ya nanti kalau aku udah sholat, udah gini, udah semuanya, udah ini itu, ternyata nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak seperti itu. Allah itu Allah itu Allah itu baik banget teman-teman. Jadi dalam konsep Islam kita masih berniat aja untuk melakukan ibadah itu udah dihitung pahala gitu. Tapi ketika kita berniat untuk melakukan dosa dan belum dilakukan, itu nggak dinilai apa-apa. Jadi sebaik itu Allah. Makanya jangan sampai kita berputus asa dengan semuanya. Yang penting kita udah ikhlas, kita udah sesuai ilmu, sesuai contoh dari Nabi Muhammad SAW, insya Allah amalan-amalan kita diterima. Dan kerasa kok, kita sebagai hamba itu ngerasa kok. Kalau misalnya amalan-amalan kita itu diterima, itu kayak ada feeling gitu. Kita dipermudahkan segala urusan. Kemudian kalau kita menjaga sholat kita dipermudah untuk membuka Al-Quran, kita dipermudah untuk belajar, kita dipermudah untuk mencari rizki. Itu semua adalah ciri-ciri atau tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya pelajari dan yang saya tahu, wallahu taala alam. Mungkin kalau ada yang salah bisa dikoreksi, kita kembalikan ke Kak Nufus, barakallahu fikum. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak Hasan. Kurang lebih seperti itu ya, Kak. Kita lanjut ke Kak Nurul Latifah Wirani nih. Ada yang raise hand, akan kita dahulukan terlebih dahulu. Boleh Kak Nurul untuk on mic dan on kamera jika memungkinkan dipersilahkan. Oke. Sebelumnya terima kasih Kak untuk sudah memberikan waktu. Dengeran nggak suara saya? Terdengar Kak, aman. Oke. Nah, kan tadi Ustadz menjelaskan bahwasannya kita tuh harus nggak bisa bahas dan kita jangan bahas dendam dan sebagainya.
Tapi terkadang untuk teori itu mungkin mudah ya. Tapi kenapa untuk direalisasikan atau direalisasikan itu kayak rasanya Allah Akbar. Itu sungguh sangat sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa di saat tertentu dan nanti akan balik lagi ke hal yang sama. Kita kita dibilang buat bencilah sifatnya, jangan benci orangnya. Tapi itu untuk direalisasikan itu sangatlah perlu effort yang lebih tinggi. Nah, itu bagaimana caranya untuk kita ketika kita melihat orang tersebut, kita tidak membenci orangnya, tapi benci sifatnya dan sebagainya. Itu bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Pak, bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, berarti langsung aja ini Kak Nufus. Baik, eh, ini tadi siapa yang nanya? Kak siapa Kak tadi Kak Nufus? Nurul. Kak Kak siapa? Nurul. Oh, Kak Nurul. baik, Kak Nurul dan semuanya teman-teman Jovisa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Kak Nurul bilang itu semua emang teori, tapi kenyataannya sulit gitu. Kalau yang saya tahu, kalau untuk perempuan itu lebih cenderung sulit teman-teman, karena perempuan itu selalu mainnya dengan perasaan gitu. Makanya ya nggak salah itu sunatullah gitu. Kalau misalnya oke bisa tapi susah gitu. Oke bisa nggak benci orangnya tapi akan selalu benci dengan perilakunya. Kalau ketika lihat orang tersebut, yaitu nggak ada yang salah. Caranya gimana teman-teman? Ya sibukkan diri teman-teman itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau teman-teman sibukkan dengan dengan hal-hal yang bermanfaat, teman-teman nggak akan kepikiran itu semua gitu. Teman-teman akan melupakan kebencian-kebencian yang tertimpa ke diri teman-teman tadi. Intinya gitu deh. Kalau teman-teman selalu apa-apa pakai perasaan, apa-apa memainkan hati, ya seperti terus-terusan akan seperti itu. Terus-terusan teman-teman ya yang nggak bisa melupakan hal itu. Makanya apa ya, teman-teman sibukkan diri dengan belajar, kemudian sibukkan diri dengan ikhlas. Ya, saya tahu ikhlas itu hal yang sulit, tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan 50%-nya gitu. Bukan berarti kita nggak bisa melakukan 10%-nya. Bisa. Asalkan tadi kita selalu sibukkan diri kita dengan menuntut ilmu. Sibukkan dengan diri kita dengan eh, apa namanya? Meningkatkan value diri. Gitu teman-teman. Karena balas dendam terbaik ya memperbaiki diri. Balas dendam terbaik ya berbahagia gitu. Maksudnya kalau ada orang yang membenci kita seperti itu, kalau ada orang yang menyakiti kita seperti itu, ya nggak perlu kita bales. Kita tunjukkan kalau misalnya diri kita itu udah ikhlas, kita tunjukkan kalau diri kita itu baik-baik aja, kita tingkatkan value diri kita. Misalnya nih, ini ada orang menyerang kita, membenci kita, berusaha menjatuhkan kita, kemudian hasad dengki kepada kita. Kalau kita nggak balas apa-apa, kemudian kalau kita menunjukkan kalau diri kita ini nggak atau menganggap hal itu hal remeh, orang yang membenci tadi ya akan akan menjauh dengan sendirinya gitu. Akan menjauh dengan sendirinya, ya kita akan menang gitu. Intinya gitulah. Intinya nggak apa-apa, itu sunatullah karena perempuan itu selalu memainkan perasaannya, tapi bukan berarti dia nggak bisa berusaha melakukan atau memenuhi teori-teori tadi. Bukan berarti dia nggak bisa mengikhlaskan, ya ilmu ikhlas sulit, tapi bukan berarti dia nggak bisa memenuhi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Bukan berarti nggak bisa. Itu semua bisa kalau teman-teman sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat dan jangan apa-apa menggunakan perasaan gitu. BTW teman-teman, saya kalau bilang menyakiti ya 2 minggu lalu atau 2 pekan lalu itu qadarullah saya kan jualan gitu ya. Itu habis ketipu sekitar 20 gitu, 20 juta dan itu kalau dipikir-pikir sampai sekarang ya yang nggak enak gitu. Kok misalnya kok ada orang sejahat ini sih. Saya kan sebagai perantau kemudian sebagai mahasiswa misalnya yang kuliah sambil bertahan hidup gitu. Kok ada orang sejahat ini sih. Tapi kalau misalnya kita malah itu ujian dari Allah. Kalau misalnya feedback kita ke musibah tadi seperti apa? Kalau misalnya kita
yang kita malah mencela, kita malah merenung kepanjangan, kita malah putus asa, ya nggak bisa gitu. Malah kita bisa jadi dapat dosa, malah kita nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang saya eh, terapkan gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman dirugikan secara materi ya, misalnya teman-teman habis ketipu, atau teman-teman udah bekerja nih, pekerja banting tulang, tapi ternyata hasil dari gaji itu nggak cuma untuk teman-teman, tapi teman-teman juga untuk kasihkan untuk adik teman-teman, untuk orang tua teman-teman. Yang saya pikirkan sekarang itu adalah bisa jadi itu sebenarnya rezeki dari Allah teman-teman, rezeki dari Allah untuk mereka-mereka semua. Kita jangan sombong, kita ini cuma perantara gitu. Kita jangan sombong, kita ini cuma perantara mereka-mereka semua. Itu semua rezeki Allah yang mau mereka kasih ke orang-orang yang teman-teman kasih tadi, cuma lewat perantara teman-teman. Jadi jangan sombong, jangan terlalu main perasaan, jangan terlalu gampang sakit hati. Itu aja ya. Jadi kemana-mana. Sekian, jazakumullah khairan. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab. Semoga terjawab. Barakallahu fikum. Oke, baik. Terima kasih Kak Hasan atas jawabannya. Intinya Kak Nurul ya, sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat biar gak kepikiran sama kebenciannya ya Kak ya. Oke, izin Kak kita lanjut ke kolom Q&A ya Kak ya, untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Kak Alia nih. Assalamualaikum Kak. Saya izin bertanya cara menghilangkan rasa dari sikap masa lalu diri saya. Jika ada rasa kesal di dalam keluarga saya sendiri itu bagaimana akibat masih ada kejadian yang belum saja hilang? Apakah yang harus dirubahnya diri saya dan juga keluarganya? Jadi mungkin masih ada rasa kesal dalam suatu kejadian di sebuah keluarganya ya Kak. Nah itu gimana gitu untuk merubahnya? Apakah dirinya aja atau perlu keluarganya juga? Seperti itu Kak Hasan kira-kira pertanyaannya. Dipersilahkan untuk jawabannya. Baik, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih sama ya tentang perasaan benci dan kesal ini. Yang perlu teman-teman garis bawahi sebelum kita itu menyimpulkan, sebelum kita menjudge orang lain atau kita menyimpulkan orang lain, kayak tadi seperti keluarga kita, itu yang paling penting itu kita introspeksi diri dulu teman-teman. Kita muhasabah diri dulu. Mungkin bisa jadi itu semua itu adalah akibat dari perilaku kita, akibat dari hal-hal yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya itu tadi bukan dari hal-hal yang kita lakukan, yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita harus bersabar dengan keluarga kita. Kita harus ingat teman-teman, eh, bahwasanya Allah itu tidak mungkin menghadirkan kita, sekeliling kita itu orang yang sempurna gitu. Semua pasti ada plus minusnya. Allah menghadirkan kita keluarga, saudara, lingkungan terdekat kita, itu pasti ada plus minusnya. Nah, kitalah yang menyempurnakan itu semua. Kalau kita mencari yang sempurna, ya kita nggak akan dapat apa-apa. Kalau kita mencari semuanya, keluarga, teman, circle, teman kerja, saudara, itu yang sempurna, kita nggak akan dapat gitu. Makanya itu ujian dari Allah agar kita bisa menerima atau agar kita belajar menyempurnakan itu semua. Kalau misalnya dibilang eh, sakit hati kepada keluarga, kayaknya teman-teman di sini juga pasti banyak gitu. Ada yang misalnya kuliah itu nggak dibiayain, itu banyak teman-teman di sini semuanya. Orang-orang sekarang itu banyak. Ada misalnya eh, apa namanya, dia kuliah sambil kerja, sambil bayar UKT dan lain sebagainya sendiri, kemudian masih membiayai adik-adiknya, itu banyak teman-teman di sini semua. Itu kan juga bentuk kekecewaan, bentuk rasa sakit yang keluarga berikan kepada kepada orang-orang tadi gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan kita ujian, ujian keluarga juga termasuk, kecuali kita sanggup untuk melewatinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan ujian kepada diri seorang hamba kecuali dia mampu untuk apa namanya untuk melewatinya. Jadi gitu ya. Jadi ya udah. Misalnya kalau itu pure dari kesalahan keluarga kita, ada kejadian-kejadian gak enak dari keluarga kita, ya
Anggap aja itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar aku ini jadi orang yang lebih baik, jadi orang yang nggak seperti mereka, jadi orang yang bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan mereka. Intinya sabar. Setelah pertama tadi introspeksi diri dulu, muhasabah diri. Mungkin itu semua juga karena aku, mungkin itu semua juga karena perilaku aku yang membuat itu semua. Kemudian kalau misalnya itu pure kesalahan mereka, ya sabar. Lagi-lagi sabar, karena Allah tidak akan memberikan kita ujian kecuali dengan kemampuan kita. Kemudian orang-orang di sekitar kita, hamba-hamba atau sosok-sosok yang Allah hadirkan di sekitar kita, itu nggak ada yang sempurna. Maka kalau kalian cari orang atau keluarga atau circle atau pertemanan atau semua yang sekitar kita, kita mencari yang sempurna, kita tidak akan mendapatkannya. Malah kita tidak akan mendapatkan siapa-siapa gitu. Semuanya penuh kekurangan, penuh kelebihan. Tugas kita adalah untuk saling menyempurnakan. Mungkin itu, Kak Nufus. Jazakumullah khairan untuk penanya. Wabarakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Kak Nufus. Oke, baik. Terima kasih jawabannya atas Kak Hasan atas jawabannya ya. Kurang lebih seperti itu Kak Alia. Jadi kita harus terus bersabar dan terus muhasabah diri ya, karena Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Oke, ada yang raise hand lagi nih. Ada Kak Mutia Salas, akan kita dahulukan terlebih dahulu ya. Kak Mutia Salas, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya untuk on kamera jika memungkinkan dan dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Baik, jazakillah khair ya kakak yang sudah memberikan kesempatan. Hayakallah ya Ustazi Sam Yahya. Semoga Allah memberikan balasan pahala yang kita insyaallah tadi materi yang sangat-sangat keren banget dan hebat banget. Kebetulan saya izin bertanya 2 pertanyaan, apakah boleh? Oke, yang pertama itu, apakah dosa ketika seseorang itu sudah istiqomah dalam sunnahnya, dalam wajibnya, dan sebagainya, tapi ketika futur itu datang, lalu dia bisa jadi meninggalkan yang biasa dilakukan, contoh ketinggalan sholat duha 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu. Nah, apakah Allah itu tanda marah sama kita atau seperti apa? Terus yang kedua, ini tentang asbabun nuzul. Apakah benar ayat 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu diturunkan di bulan Sya'ban? Dan kalau benar, tolong jelaskan, saya belum paham. Oke, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Kak Mutia atas jawabannya. Kak Hasan izin ya untuk pertanyaannya tadi ada 2, tapi sebelum dijawab, izin Kak di kolom Q&A ada 1 pertanyaan lagi, apakah boleh sekalian saya bacakan juga? Boleh, boleh. Mungkin terakhir ya, Kak. Mungkin terakhir dari yang dibacakan ini. Oh iya, siap Kak. Kayak yang pertama tadi dari Kak Mutia Salas, yang pertama, apakah dosa ketika seseorang sudah istiqomah dan ketika futur itu datang tapi Allah ambil nyawanya ya kalau nggak salah tadi. Kemudian yang kedua asbabun nuzul ya terkait ayat tadi tentang Ramadan. Apakah benar ayat tersebut diturunkan di bulan Sya'ban? Kemudian yang ketiga ada pertanyaan dari Kak Sriyanti di kolom Q&A. Assalamualaikum Kak, saya punya target bulan Ramadan nanti hatam Quran. Gimana Kak kalau tilawah Quran hariannya sebelum Ramadan belum hatam? Diteruskan tilawahnya apa Ramadan dari awal juz 1. Oh, jadi sebelumnya sudah tilawah Al-Quran nih gitu, tapi belum selesai. Nah, apakah dilanjutkan dulu atau ngulang lagi nih dari awal dari juz 1 ketika Ramadan itu datang? Kayak kurang lebih seperti itu. Kak Hasan, ada 3 pertanyaannya. Oke, baik Kak, tadi yang pertama sepertinya salah sebutkan, pertanyaannya bukan tidak bernyawa yang akhir. Oh iya. Tapi ya ketika dia seseorang itu sudah istiqomah lalu
tiba-tiba datang futur tersebut dan ketinggalan contoh satu duha atau dua duha sebagainya, tapi kembali lagi ke istiqomah. Oh, ya siap. Ketika sudah istiqomah tapi balik lagi ke futur gitu ya Kak, apakah dosa lagi atau gimana? Mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Dipersilahkan Kak Hasan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami kalau futur atau melemahnya iman kita itu adalah hal yang wajar, teman-teman. Itu adalah hal yang wajar. Semua penuntut ilmu, semua orang yang ahli ibadah, ya itu pasti mengalami hal yang futur dan itu hal yang wajar. Tapi yang terpenting, teman-teman, jangan sampai futur dalam diri kita atau futur yang kita alami itu berkepanjangan gitu. Banyak kok orang yang misalnya jauh dari agama atau naudzubillah sampai murtad itu ya karena awalnya futur gitu. Banyak kok yang dulu misalnya artis TV kemudian udah hijrah, ternyata mereka mendapatkan hal-hal yang nggak sesuai ekspektasi mereka, kemudian mereka futur, kemudian mereka keluar lagi dari lingkaran hijrahnya itu banyak. Yang terpenting jangan sampai kita terlalu nyaman dalam keadaan futur kita. Makanya kalau teman-teman mulai futur ya nggak apa-apa, teman-teman santai dulu, jalanin dulu. Misalnya teman-teman yang biasanya sholat duha, kemudian futur nih, sehari, 2 hari, 3 hari, nggak apa-apa nggak sholat duha dulu gitu. Itu wajar, itu hal-hal yang wajar. Intinya kita jangan sampai berkepanjangan melakukan atau mengiyak atau apa ya, mengiyakan atau kita menerima futur itu terus gitu. Jangan kita ladenin terus gitu. Misalnya ini teman-teman udah ngerasa, aduh ini udah futur kepanjangan, ini udah kejauhan nih kayaknya, udah mulai jauh nih dari Allah. Ya bangkit lagi, dipaksa lagi dari awal, dipaksa lagi, kita berusaha istiqomah lagi. Dan apakah dosa? Ya, ya enggak gitu. Karena itu kan ibadah. Kalau kita semangat dalam ibadah, kemudian kita down, kita nggak semangat ibadah lagi gitu. Ya enggak, selama kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala masih kita tunaikan. Insya Allah tidak berdosa. Insya Allah tidak berdosa karena yaitu hal yang wajar gitu. Intinya jangan sampai kita ngeladenin futur kita tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman mulai futur, sehari 2 hari, ya okein aja dulu. Mungkin tubuh kita kan lagi capek gitu. Tubuh kita juga punya hak pelan-pelan untuk istirahat. Dan salah satu tips teman-teman, supaya kita nggak cepat futur, teman-teman kalau ibadah atau kalau melakukan kebaikan, itu jangan ngegasnya, jangan jangan apa ya istilahnya, jangan kenceng-kenceng gitu. Teman-teman ngegasnya jangan kenceng-kenceng. Kalau misalnya teman-teman habis down banget nih, habis jauh dari Allah banget nih, kemudian teman-teman ingin kembali lagi, teman-teman langsung hari itu sholat tahajud 12 rakaat, hari itu langsung sholat sunnah qobliyah ba'diyah di masjid atau sebelum sholat rawatib, teman-teman melakukan itu semua ya teman-teman, 2 hari lagi, 3 hari lagi juga futur lagi gitu. Intinya teman-teman biar nggak gampang futur ya teman-teman, dikit-dikit aja gitu, dikit-dikit aja, yang penting istiqomah gitu. Insya Allah itu lebih ngefek atau lebih apa istilahnya, lebih worth it untuk diri kita gitu ya, karena kita bukan nabi, kita bukan para sahabat, kita dikit-dikit aja yang kita lakukan, insya Allah itu akan apa ya, insya Allah itu tidak membuat kita gampang futur. Mungkin itu aja ya. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, asbabun nuzul ayat 183, jujur saya juga kurang, saya mau ngomong takut salah, jadi jujur kurang kurang belajar atau kurang memahami untuk ayat itu, untuk ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran itu, atau diturunkan, apa benar diturunkan di bulan Sya'ban. Saya belum mempelajari itu. Mungkin itu, barakallahu fikum. Untuk pertanyaan yang ketiga, tadi Kak Nufus apa? Agak lupa tadi. Itu Kak terkait tilawah Quran. Jadi sebelumnya di bulan sebelum Ramadan datang, jadi sebelumnya sempat tilawah nih tapi belum selesai gitu. Nah, apakah ketika Ramadan tiba diulang kembali dari juz 1 atau baiknya melanjutkan aja gitu dari yang belum hatam itu? Oke, baik. Jadi karena kan sebenarnya Ramadan ini kan, eh,
sekedar momen ya teman-teman. Momen di sana kita dilipat gandakan pahala kita, kemudian bulan terbaik, di sana turunnya apa namanya malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari seribu bulan. Di sana ampunan-ampunan Allah terbuka seluas-luasnya, pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian di sana juga banyaklah ada 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian ampunan-ampunan Allah dibuka seluas-luasnya. Intinya bulan yang paling mulia karena bulan yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Apakah karena itu tadi cuma momen teman-teman? Ya kalau misalnya teman-teman dari sebelum Ramadan itu tilawahnya belum selesai, ya dilanjutin aja gitu. Nggak ada perintah untuk kita Ramadan harus hatam dengan syarat dimulai dari awal. Nggak ada perintah gitu gitu. Karena itu momen aja. Karena kalau kita tilawah di bulan itu banyak keutamaannya, banyak ganjarannya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum selesai di bulan Ramadan, sebelum Ramadan belum selesai, kemudian masuk bulan Ramadan, teman-teman ya lanjutin aja. Lebih baik lagi kalau ketika teman-teman selesai ngelanjutin, teman-teman mulai lagi, kemudian sebelum satu Syawal itu teman-teman udah selesai lagi gitu. Itu lebih baik lagi tentunya. Mungkin itu ya, wallahu taala alam itu yang saya pahami. Mungkin kalau ada yang salah ya mohon dikoreksi. Sekian, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Oke, baik. Terima kasih Kak Hasan atas jawabannya. Begitu ya kurang lebih Kak Mutia dan Kak Sriyanti atas pertanyaannya tadi. Baik teman-teman Jovisa semuanya, Alhamdulillah dan jazakumullah khair Kak Hasan atas ilmunya yang sangat luar biasa dan banyak sekali ya pelajaran berharga yang kita dapatkan dari beliau ini. Sebelum kita tutup sesi Jovisa Talk malam ini, boleh dong Kak Hasan kasih closing statement dulu nih buat kita semua Sobat Jovisa biar makin semangat untuk memperbaiki diri sebelum Ramadan tiba. Kepada Kak Hasan kami persilahkan. Waduh, suruh closing statement ya. Mungkin gini aja teman-teman. Mungkin gini aja, mungkin teman-teman tadi yang udah menyimak dari awal sampai akhir, teman-teman catat, bukan closing statement sih, lebih tepatnya saya akan beri reward gitu untuk teman-teman yang tadi nyatet dari awal sampai akhir, kemudian teman-teman tulis, teman-teman ringkasan-ringkasannya atau poin-poin pentingnya teman-teman upload di story, ntar tag, ntar saya repost gitu. Nah, teman-teman yang ngelakuin itu, insya Allah saya kasih 2 ebook. Itu yang pertama tadi hilang arah di dunia kuliah, itu udah laku seratusan lebih. Jadi itu ebook yang saya tulis berkaitan tentang apa namanya tulisan singkat refleksi diri untuk teman-teman yang misalnya ketika kehidupan teman-teman after after pesantren atau after SMA atau lebih tepatnya di dunia kuliah itu mulai hilang arah gitu. Itu ebook yang ringan yang cocok banget untuk teman-teman baca. Kemudian ada juga itu yang satu, yang kedua ada juga ebook yang Duhai Solihah dirimu terlalu berharga, itu juga insya Allah cocok untuk teman-teman baca. Insya Allah ebooknya ringan, jadi sekali duduk teman-teman bisa baca, teman-teman ambil ilmunya. Syaratnya itu tadi, teman-teman tulis faedah-faedah atau poin-poin penting di story, ntar tag saya, ntar saya repost, langsung saya kirim 2 link ebooknya yang teman-teman bisa baca. Dengan syarat mungkin teman-teman kalau dari saya, kalau misalnya untuk saya repost itu, kalau bisa jangan diberi musik gitu, gitu aja. Mungkin itu bukan closing statement, mungkin itu aja reward dari saya. Sekian, barakallahu fikum, Kak Novus saya kembalikan. Wah, Masya Allah. Terima kasih Kak Hasan. Kayak teman-teman tuh ya, tadi kata Kak Hasan jangan lupa ditulis dan buat resumnya ya. Tapi dengan catatan jangan dikasih musik dan jangan lupa tag IG Kak Hasan Yahya, @Hasan Yahya dan Jovisa ID ya. Nanti bakalan ada reward dari Kak Hasan terkait e-booknya tadi. Oke, teman-teman ya, Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah Sobat Jovisa semuanya. Terima kasih atas antusiasnya untuk mendengarkan kajian kita pada malam hari ini. Selanjutnya mari kita dokumentasi terlebih dahulu. Buat Sobat semuanya yang berkenan ikut dokumentasi, boleh yuk dipersiapkan terlebih dahulu untuk akhwat. Boleh dipakai dulu jilbabnya. Boleh kita nyalakan kameranya, senyum sama-sama biar makin kelihatan cakep dan tambah manisnya, biar jadi kenangan bareng-bareng bahwa kita pernah belajar dan bertumbuh bersama-sama di Jovi Talk. Oke, boleh ditunggu. Yuk, kakak-kakak semuanya yang mau on kamera.
Oke, ada lagi yang mau on kamera? Oke, kalau tidak ada bisa kita langsung ya. Akan dipandu sama Kak Ataya nanti. Oke, kita mulai ya. Untuk dokumentasinya boleh senyum semuanya. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, satu kali lagi. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, terima kasih semuanya. Oke, alhamdulillah ya semuanya teman-teman. Akhirnya kita sampai di penghujung Jovisa Talk pada malam hari ini. Kita belajar ya sama-sama bahwa debu adalah dosa dan hati kita adalah cerminnya. Masih ada waktu nih untuk kita sama-sama memperbaiki diri sebelum Ramadan itu tiba. Mari kita menyesali, berhenti dan berjanji untuk tidak mengulangi. Dan Allah juga membentangkan ampunannya di bulan ini agar kita menyapu debu-debu di hati sebelum Ramadan itu tiba. Dan kemudian sekali lagi saya sampaikan teman-teman, Kak Hasan punya e-book tadi ya yang sudah disampaikan. Salah satunya ada Hilang Arah di Dunia Kuliah, Dunia Solihah, Dirimu Terlalu Berharga, dan Self Love atau Sekedar Hawa Nafsu. Ada yang gratis juga, silahkan dicek di link yang sudah disematkan di kolom chat untuk semuanya. Baik Sobat Jovisa semuanya, sebelum ditutup mohon kesediaannya untuk mengisi survei agar kami bisa terus membuat kajian yang bermanfaat untuk teman-teman semua, karena satu feedback sangat berarti bagi kita. Dan terima kasih sekali lagi untuk Kak Hasan Yahya, jazakumullah khair atas ilmunya, juga untuk teman-teman semuanya yang setia membersamai dari awal sampai akhir. Kami juga mengundang teman-teman untuk berbagi insight atau hikmah dari kajian malam ini di Instagram Story dan tag pemateri kita @hasan_yahya dan ada rewardnya tadi ya sudah disampaikan dan tag juga IG kami @jovisah_id biar makin banyak yang ikut merasakan manfaatnya. Kami mohon maaf jika selama acara berlangsung ada hal yang kurang berkenan, baik dari saya sebagai host maupun dari teman-teman leaders Jovisah lainnya. Sampai jumpa di Jovisah Talk selanjutnya setiap Ahad malam, dan khusus teman-teman yang ahwat ciwi-ciwi semuanya bisa juga join kajian rutin Jumanji atau Jumat Malam Mengaji program spesial dari Soleha Story. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Dahiyatun Nufus pamit izin undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.